بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala. Abu Musa menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam atau pada suatu perjalanan. Fakunna idza alauna kabbarna. Dulu kami kalau naik dataran tinggi kami bertakbir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, wahai umat manusia, irba'u ala anfusikum, ay irfaqu ala anfusikum, maksudnya pelan-pelan saja suaranya tuh ya. Irba'u maknanya irfaqu ala anfusikum, pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang. Jadi kisahnya tuh mereka ketika di suatu perjalanan, ketika naik dataran tinggi mereka takbir Allahu Akbar. Ketika mereka di dataran rendah mereka tasbih subhanallah, tapi dengan lafaz yang lantang. Kata Rasul, wahai sekalian umat manusia, pelan-pelan saja gitu loh, jangan terlalu kencang suaranya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu sesungguhnya tidak menyeru sesuatu yang asom, tuli, tidak pula sesuatu yang gaib, yang tidak hadir. Walakin tad'una sami'an basiron. Akan tetapi yang kalian seru tersebut adalah zat yang maha sami', mendengar dan juga melihat. Summa ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian Rasul mendatangiku dan aku mengucapkan pada diriku ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Si Abu Musa ini, Abdullah bin Qais, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Faqala ya Abdullah ibn Qais. Kata Rasul, wahai Abdullah bin Qais, itu nama Abu Musa, namanya adalah Abdullah bin Qais. Qul, ucapkan olehmu la haula wala quwata illa billah. Ucapkan saja olehmu la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan dari harta perbendaharaan surga. Au qala, atau Rasul mengatakan, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu kalimat yang dia merupakan perbendaharaan dari sekian perbendaharaan surga. La haula wala quwata illa billah, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billah. Itu kanzul jannah. Ya, kanzul jannah. Lihat, Masya Allah, bolehlah dipraktekkan ya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim,
hadil kalimah. Kalimat apa ini? Kalimat ini, kalimat apa? Kalimat la haula wala quwata illa billah. Laha ta'sirun ajib, memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan, sangat ajib. Fi mu'alajatil asyghal as-su'bah, di dalam menangani kesibukan aktivitas yang susah, ruwet, pening, mumet, macet Baron ini. Banyak-banyak ucap la haula wala quwata illa billah. Wa tahammulil masyaq, dan di dalam menanggung masyaq. Masyaq itu kesusahan-kesusahan. Kalau antum hidup buntu, nyari gawe susah, banyak-banyak ngucap la haula wala quwata illa billah. Itu kalau yang nyari gawean. Kalau yang belajar, nemenlah push up dibandingkan tak push up, ya, masuk susah, banyak-banyak antum ngucap la haula wala quwata illa billah. Ya paham, Umar? Waddukhul alal muluk, dan juga punya pengaruh tatkala ingin masuk menjumpai para penguasa. Nah, antum pengen ketemu wong besar, mulai dari rumah antum ucapkan la haula wala quwata illa billah sampai itu masuk kantor itu tadi. Ya enggak? Cuman kita itu yang jadi masalah, kita ini kurang yakin. Itu tadi. Kalau kurang yakin, ya itu tadi akibatnya. Waman yukhaf, dan tatkala berjumpa dengan orang yang dikhawatirkan, ditakuti, banyak-banyak ucap la haula wala quwata illa billah. Warukubil ahwal, dan tatkala melintasi, melewati sesuatu yang mengerikan. Dilihat gelap pinggir jalan ini, jangan-jangan dicegat begal atau dicegat apa? Dicegat apa? Hah? Dicegat apa sih? Hantu. Oh. Apa katanya? Oh, dipajai. Nah, baca ini tadi la haula wala quwata illa billah. Kalau sambil antum baca ini, sambil antum cek ini kan, berlari dia. Insyaallah. Yang ini yang faedah Ibnu Qayyim, walaha aidon ta'sirun fi daf'il faqr. Kata Ibnu Qayyim, dan kalimat la haula wala quwata illa billah ini tadi, laha aidon ta'sir, dia juga punya pengaruh. Pengaruh apa? Fi daf'il faqr. Kira-kira apa terjemahannya Ibrahim? Menolak kefakiran. Kalau antum buntu, banyak-banyak baca ini. Siapa tak? Banyak-banyak baca ini. Kanzun min kunuzil jannah, itu perbendaharaan surga. Kama rawa Ibnu Abid Dunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya, an Laits ibni Muawiyah ibni Saleh, dari Laits bin Muawiyah bin Saleh, an Asad ibni Wada'ah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah, siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah 100 kali, fi kulli yaumin, setiap hari, lam yusibhu fakrun abadan, dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Tapi ini hadis dhaif ya, hadis ini dhaif ya, didhaifkan Syekh Albani. Hadis ini dhaif. Nanti di bawah itu ada keterangan di bawah. Wa kana Habib, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim beristinbat kalau banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu bisa menolak kefakiran. Jadi kalau antum yang lagi buntu-buntu, nasihin ya, banyak-banyak mengucapkan ini idil ya, itu tadi dafa. Antum-antum yang mana yang antum belum ada kiriman juga ya, yang belum ada duit tak? Aduh, siapa yang tak kasih duit? Khalid ada duit? Zubair tak kasih? Gampang baik, antum ucap baik la haula wala quwata billah sambil telepon,
duit habis. Kagak dikirim. Ada juga yuk. Kati duit juga sama tadi. Ngomong bae la haula wala quwata illa billah sambil antum ngomong. Duit habis Kak, ngomong kan tadi. Insyaallah kagak itulah tahu kodenya. Heeh. Lihat di sini disebutkan wa kana Habib ibnu Salamah. Dulu Habib bin Salamah yastahib, menganggap bagus, ya, menganggap sunnah, idza laqiya aduwan, tatkala dia berjumpa musuh, au nahadha hisnan, atau tatkala ingin menyerang sebuah tembok, tameng atau apa, benteng, hisn, benteng. Qala la haula wala quwata illa billah. Dulu Habib bin Salamah ini kalau ketemu musuh di medan tempur atau ingin menjebol suatu tembok, benteng, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa innahu nahadha yauman hisnan lirum. Suatu hari pernah dia ingin menyerang, ya, hisn itu benteng milik Romawi, fanhazama, lalu langsung jebol. Faqala hal muslimun, lalu kaum muslimun ngikuti kalimat la haula wala quwata illa billah juga, wa kabbaru, mereka pun bertakbir, fan hadamal hisn, lalu dinding tadi langsung rubuh. Nah, lihat kekuatan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tinggal yang jadi masalah itu tadi, kitanya tadi yakin apa enggak? Banyak-banyak ucapkan kalimat ini tadi. Lagi bebal, susah, banyak pikiran, memahami susahnya. Antum coba pegang kepala, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, banyak-banyak ngucap la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ada baik jalan keluarnya. Ya enggak mesti antum nak kuat-kuat nian. Tadi kan pelan-pelan sambil nasi, lagi banyak mikir. La haula wala quwata illa balik dah tahun akhir tahun ini tadi. Insyaallah siapa tahu dari kalimat la haula wala quwata illa billah ada bayar rezekinya kan? Jelas? Qultu, kata Syekh Yasin, aku katakan al hadits al madhkur la yasih. Hadis yang disebutkan ini tidak sahih. Qala fi lisanil mizan, disebutkan dalam lisanul mizan, Asad ibnu Wada'a Syami. Asad bin Wada'a itu orang Syam, min sigharit tabi'in, dia termasuk sighar tabi'in. Nasibi, yasub, seorang nasibi. Apa makna nasibi? Ibrahim, apa maksud nasibi? Nasibi, nasibi, yasub itu yasub, mencelah. Nasibi, nawasib, apa nawasib? Kalau khawarij, khariji mufradnya kan. Kalau nawasib mufradnya apa? Nasibi. Apa nasibi? Dafa. Syu'bah. Tak tahu. Cak mana boleh. Dil. Apa nasib dil? Nawasib. Apa nawasib itu? Nasid. Masa enggak tahu yang ini jelas sekali, gampang sekali nawasib. Antum banyak makan pempek. Sarip. Ya. Nawasib enggak tahu. Khalid, Anto. Hah? Itu bukan. Bukan. Kenapa antum? Lupa. Siapa nak ditanya? Yang di dalam ini lagi banyak yang lupa. Ada yang tahu? Gilang tahu? Nawasib itu kan lawan dari Rafidhah. Kalau Rafidhah dia gulu terhadap Ahlul Bait.
Kalau nawasib apa dia? Humul ladzina yansibunal ida li ahlil bait. Mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Difahami? Itu namanya nawasib. Nasibi. Jelas? Dikenal dengan nasibi. Wa qala an-Nasai thiqah. Namun Nasai mengatakan dia thiqah. Wa qala al-Albani fi dha'if at-targhib dha'if. Iya. Anggaplah thiqah ya ikhwan. Anggaplah thiqah. Nah, sekarang kita tes-tesan mustalah nih. Siapa mau ditanya? Pertanyaannya untuk Ibrahim. Ibrahim, ini hadis yang menyebutkan man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marra fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abadan. Kenapa dhaif? Antum nyimak mustalah? Masih nyimak sekarang? Belum. Tapi kemarin-kemarin lah belajar. Nasin, kenapa dhaifnya? Antum hukumi, apa namanya hukumnya hadis ini tadi? Namanya mursal. Namanya mursal. Itulah pentingnya antum belajar mustalah. Di sini Syekh Albani mengatakan dhaif. Hadis ini dhaif. Dhaif itu apa masalahnya dhaif itu tadi? Ternyata setelah dicek, ini kan si Asad ibnu Wada'ah min sighari tabi'in, termasuk dari sighar tabi'in. Sedangkan dia mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW. Masa tabi'in langsung mengatakan berkata Rasulullah SAW? Itu disebut apa namanya? Disebut mursal. Ya dak Din? Apa mursal itu Ibrahim? Ma'adhafahu tabi'i ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in menyandarkan kepada nabi, disebut dengan mursal. Nah, ini praktiknya antum. Ya, hadis dha'afahu Syekh Al-Albani wa qala nasihin mursal. Ya. Jelas? Nah. Dikit lagi ya, ada beberapa hadis lagi tadi. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, wa sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim. Aidan an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Musa tadi Abid? Abdullah bin Qais. Di sini disebutkan dalam sahih Bukhari, siapa nama penulis sahih Bukhari? Khalid. Lid. Imam Bukhari siapa namanya? Raihan. Muhammad bin Ismail. Abu Musa mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, permisalan orang yang berzikir mengingat Rabbnya, walladzi la yadhkur, dan orang yang tidak berzikir. Permisalan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir, masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadza lafdzul Bukhari. Ini lafaz Bukhari ya ikhwan. Ya. Ini perbedaan orang yang mau zikir kepada Allah dengan orang yang tidak mau zikir. Permisalannya ibarat orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir, dia adalah orang yang hidup, hatinya hidup. Orang yang tidak mau zikir, hatinya mati. Walafzu Muslim disebutkan dalam lafaz Muslim, masalul bait allazi yuzkarullahu fihi, permisalan rumah yang disebut nama Allah padanya. Wal bait alladzi la yuzkarullahu fihi,
dan permisalan rumah yang tidak disebut nama Allah di situ. Masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Itu permisalannya. Jelas? Demikian rumah yang di situ disebut Allah Subhanahu wa taala di sana, salat, qiraatul Quran, zikir. Itu seperti rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, seperti sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang mati. Bal ja'alahu Allahu sababan lin-nasri wal falah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan zikir adalah sebab untuk mendapatkan pertolongan dan keberuntungan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, apabila kalian berjumpa dengan pasukan musuh, fathbutu, kokohlah kalian, tegar kalian. Wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Ya ikhwan, Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau punya buku namanya As-Sabat 'ala Sunnah. As-Sabat 'ala Sunnah. Muhadharah tapi ditranskrip. Disebutkan di buku tersebut, beliau menyebutkan di antara sebab istiqomah, sebab sabat, ya, di masa-masa yang penuh dengan banyak fitnah adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat ini tadi. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan tempur, perang. Perang melawan siapa? Orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, tegarlah kalian menghadapi mereka dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama, zikrullah min asbabis sabat 'alal haq. Zikir, banyak-banyak zikir kepada Allah termasuk sebab sabat, kokoh, tidak terombang-ambing dengan fitnah. Fitnah itu banyak, syubhat, syahwat. Nah, kalau antum belajar tidak mau, ibadah males, pengajian jarang, sudah, nanti akan berjalan waktu, cuma timbul cerita karena fulan hadara ma'ana, dulu si fulan hadir bersama kami, ya, bahasanya kana, menunjukkan apa? Dulu. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Futur. Makanya penting sekali bagi kita thalabul ilmi syar'i. Sering sekali ana mengingatkan kepada antum semua, perbanyaklah belajar menuntut ilmu syar'i. Ya ikhwan, kita ini hidup di zaman-zaman fitnah. Fitnah yang paling besar di zaman sekarang ini fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini melemahkan. Belum lagi fitnah dunia, belum lagi fitnah syubhat yang harus kita hadapi di zaman sekarang. Yang pertama fitnah maksiat. Apalagi yang kita tinggal di kota ini tadi, antum keluar sedikit itu maksiat sudah di depan mata. Ya apa enggak? Ya Darib? Iya. Keluar antum ke pasar 16, keluar depan PTC itu, sudah pening kepala antum. Pasar Perumnas ini baik, itu baru keluar fitnah, mulai dari auratnya wanita. Kita hidup di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Musik, laguan, di mana-mana kita dengarkan maksiat. Kemudian fitnah juga yang sama sekarang banyak, fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Antum lihat, ya, ini dapat undangan belum? Dapat undangan. Nah, belum lagi antum sekian banyak, ya, mulai dari syubhatnya Sufiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah,
dengan berbagai macam dikemas dari sekian banyak ormas yang ada, adat istiadat tradisi yang ada, itu juga syubhat yang masuk ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian fitnah dunia. 3 fitnah ini tadi itu ada di zaman sekarang, semuanya besar. Fitnah dunia, berapa banyak orang gara-gara dunia itu tersingkirkan dari ketaatan. Ada yang diuji dengan dunia yang bergelimang, tidak kuat dia dengan dunia tersebut. Sehari demi sehari sudah mulai jarang datang ke pengajian. Ada ya kawan. Bahkan dulu, dulu ya, ini anak tidak usah cerita ke jauh-jauh. Kadang anak jumpai orang yang di majelis anak itu luar biasa. Kalau dulu ada kajian, ada pelajaran, semangat. Datang dunia sedikit, sibuk, luar biasa. Tidak bisa ngatur waktu. Dunia ya, dunia. Kita memang butuh dengan dunia, tetapi jangan sampai dunia tadi bisa mengalahkan kita. Orang kedua yang terkalahkan oleh dunia kadang dihimpit dengan kondisi ekonomi. Ada saja alasan untuk berpaling dari majelis ilmu. Majelis ilmu ini jangan antum anggap remeh. Sebab terbesar untuk membentengi dari kefuturan. Sebab terbesar untuk membentengi dari kemalasan dalam beribadah. Contoh nyata, sebagian sahabat ketika dia datang kepada Rasul, dia mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, ketika kami duduk bermajlis bersama engkau, iman kami naik, semangat. Ketika di luar, lemes. Apa kata Rasul? Sa'atan ya alhamdulillah, sesaat alhamdulillah. Jangan terus begitu. Menunjukkan apa? Diakui, dirasakan oleh sahabat. Mereka kalau bermajlis sama Rasul, iman naik. Kalau tidak majelis sama Rasul, lemes, futur. Menunjukkan apa? Majelis ilmu punya peran penting untuk menambah keimanan. Jadi kalau antum jarang hadir di majelis ilmu, jarang ada keinginan untuk belajar, ya maka dampaknya tadi hari demi hari akan terkikis iman ini tadi. Sebagaimana iman dalam prinsip Ahlus Sunnah, iman itu bisa berkurang. Ya diupayakan. Kalau jauh dengan majelis ilmu misalkan, ya cari yang terdekat. Tidak mesti antum harus belajar di Darul Hadis ini. Minimal ngecas jadilah daripada ngedrop. Ya enggak? Misalkan jauh, sudah jauh, cari majelisnya. Kalaupun tidak ada majelis, minimal cari teman-teman yang bisa mempertahankan keistiqomahan kita. Cari teman-teman yang soleh gitu. Itu poin penting. Ya. Antum lihat dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian banyak-banyak mengingat Allah, niscaya kalian akan beruntung. Al-falah wan nasr itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan didapatkan keberuntungan kalau dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rugi ya ikhwan banyak zikir, banyak baca Al-Qur'an, tidak akan rugi. Tidak akan membuat antum miskin. Antum hadir di majelis ilmu tidak akan dibuat miskin. Sebagaimana antum pontang-panting cari duit dan tidak menghadiri majelis ilmu juga tidak dibuat kaya. Kita juga saksikan berapa banyak orang yang juga tidak datang di majelis ilmu, dikira juga sukses, tidak juga sukses. Sama baik kepala di kaki, kaki di kepala, malah bulat jalannya tadi. Banyak juga ya kawan, itu rugi 2 kali. Ilmu lah dah dapat, semangat ibadah lemah, berduit tidak. Itu namanya khasirat dunia wal akhirah. Kalau seandainya, ini anak pesan sama antum, jadikan kaidah hidup. Ya. Kalaupun ya ikhwan, kita ini tidak sukses dunianya, tidak sukses dunia, tapi jangan sampai kita tadi melarat akhiratnya. Itu baik. Pesan anak, camkan baik-baik. Kalaupun kita tidak sukses dunianya, karena dunia siapa sih yang pengennya hidupnya miskin? Antum nggak pengen miskin? Rip, ngasihin, ingin jadi orang miskin? Hah? Nggak ingin. Siapa yang pengen jadi orang miskin?
Tidak hati para ini normal. Tapi yang jadi masalah itu kita kan tidak tahu hidup kaya apa miskin tadi kan Allah SWT yang menentukan. Kita cuma berusaha. Namun seorang muslim yang baik dia harus mikir, jangan sampai hiduplah miskin, gawe dak kati, duit dak kati, kalah pula urusan agama ini tadi. Belajarnya juga lesu, prestasi dak kati, ya ibadah kurang, baca Al-Quran jarang. Nah ini tadi rugi. Itu yang disebut dengan khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Nah, makanya kalau seandainya kita kalah dalam perkara dunia, maka jangan mau kalah dalam urusan agama. Wa aidan, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sababun linailil ujur wa maghfiratiz dzunub. Yang namanya zikir merupakan sebab untuk mendapatkan banyak pahala dan mendapatkan ampunan dosa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan juga kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah akan siapkan untuk mereka maghfirah dan pahala yang sangat besar. Kemarin ya ikhwan, berkaitan dengan zikir kepada Allah itu meliputi banyak ya. Meliputi belajar agama, zikir, belajar baca Al-Quran, zikir, membaca Al-Quran, zikir, belajar fikih juga zikir. Jadi zikir itu meliputi umum. Itu sebab-sebab apa? Sebab-sebab mendatangkan sekian banyak ampunan dari Allah SWT. Dan perlu antum imani, ya, perlu kita imani ikhwan, tidak ada yang namanya orang miskin ya. Miskin dikarenakan berzikir kepada Allah SWT. Tidak ngurangi harta. Ada tidak kira-kira orang zikir itu gara-gara dia berzikir berkurang dompetnya? Hati ikhwan, tidak ngurangi, saking gampangnya zikir tadi. Antum bisa baca Al-Quran, antum bisa istighfar, bisa baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika antum mendapatkan musibah, antum bisa baca istirja. Seluruh aktivitas seorang muslim kalau dia mau berzikir kepada Allah SWT luar biasa. Tidak ada amalan yang paling mudah dan paling mencakup adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple ya. Wallahu taala shawab. Nah, di sini apa yang kita pelajari ini ikhwan, antum lihat durasi tadi dari Bana Maghrib sampai jam 8. Antum kalau di tempat umum disuruh ngisi kajian, itu bisa jadi tema keutamaan zikir. Ya enggak? Masya Allah, ini dia ustaz yang mantep ini tadi. Kata siapa? Salafi itu tidak galak berzikir. Ini buktinya ustaznya. Keutamaan zikir. Antum keutamaan zikir baik, jangan mimpi zikir. Ya enggak? Antum sampaikan sekian keutamaan. Cukup dari Ba'da Maghrib sampai Isya. Ya enggak? Tapi antum tidak usah ngajari zikir yang anu tadi. Antum cuma keutamaan zikir. Antum sampaikan zikir yang sunnah. Ya. Wallahu ta'ala shawab. Cukup sampai di sini ya. Insyaallah salat Isya, setelah salat Isya nanti kita lanjutkan haiyah.